Perkenalkan, saya Rusdaliani Ade dari Kabupaten Luwu. Nama saya Rodah Turjana, asal kota Parepare. Perkenalkan, nama saya Afriyanti Nur Amelia dari Kabupaten Luwu Timur. Nama saya Milton Nuranda, asal Kabupaten Luwu. Perkenalkan, nama saya Nur Umairani Balo dari Kabupaten Entreka. Perkenalkan, nama saya Ika Fosia, asal Kabupaten Bulukumba. Perkenalkan, nama saya Hairatul Nisa dari Kabupaten Bulukumba. Perkenalkan, saya atas nama Yuni Pratiwi dari Kabupaten Entreka. Belopa merupakan ibu kota baru Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan yang terbagi dalam 227 desa dan 21 kecamatan. Salah satu di antaranya adalah Kelurahan Tampu Miarada. Di sebelah selatan, Kelurahan Tampu Miarada berbatasan dengan Kelurahan Sengah. Di sebelah timur, berbatasan dengan Kelurahan Tamanai. Sebelah utara, berbatasan dengan Kecamatan Belopa Utara, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Balo-Balo. Kelurahan Tampu Miarada merupakan kelurahan yang berdiri setelah pemekaran Kecamatan Belopa pada tahun 2005. Kantor Kelurahan Tampu Miarada pertama berada pada lingkungan Pawe yang dulunya merupakan Dusun Rada. Lebih tepatnya berada pada Jalan Gunung Latimojong. Kepala kelurahan pada saat itu adalah Andi Lubis Wajuana. Sebelum pemekaran Kecamatan Belopa, Kelurahan Tampu Miarada bernama Kelurahan Balo-Balo. Kemudian seiring berjalannya waktu, dipecah menjadi 5 wilayah lingkungan, yaitu lingkungan Pawe, lingkungan Rada, lingkungan Rada Timur, lingkungan Topoka, dan lingkungan Opu dan Risaju. Pertama, topografi. Kelurahan Tampu Miarada berada pada topografi kemiringan lereng 0-40% dan di atas 40%. Sedangkan topografi ketinggian Tampu Miarada yaitu 300-1000 meter. Yang kedua yaitu geologi. Di Kelurahan Tampu Miarada sendiri memiliki jenis batuan yaitu batuan api Gunung Lamasi dan terdapat pula endapan aluvium dan pantai. Yang ketiga yaitu jenis tanah. Pada wilayah ini jenis tanahnya yaitu tanah vertisol atau grumosol. Yang keempat yaitu klimatologi. Pada Kelurahan Tampu Miarada, Kecamatan Belopa memiliki curah hujan 151-200 mm. Kependudukan Kelurahan Tampu Miarada. Pertumbuhan penduduk di Kelurahan Tampu Miarada pada tahun 2015 sampai 2019 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2016 mengalami penurunan pertumbuhan, yaitu sekitar 2023. Adapun kepadatan penduduk yang dialami Kelurahan Tampu Miarada tahun 2015 sampai 2019 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penduduk menurut agama di Kelurahan Tampu Miarada pada 5 tempat di Pawe, Rada, Topoko, dan Opu dan Risaju tidak ada yang beragama Kristen, Hindu, dan Buddha. Maka dari itu di Kelurahan Tampu Miarada penduduknya 100% beragama Islam. Di Kelurahan Tampu Miarada terdapat 2 sarana perkantoran, yakni kantor kelurahan dan kantor perizinan. Apalagi di tahun ini cukup banyak perubahan sarana di kedua kantor pemerintahan ini. SD dengan keadaan yang baik dan memberikan dasar-dasar untuk mengikuti pendidikan pada jenjang berikutnya. Selanjutnya ada MAN dengan keadaan yang baik, berfungsi mempersiapkan peserta didik untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama. Dan terakhir SMK, berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang masing-masing.
Di Kelurahan Tampumiarada terdapat 2 sarana kesehatan, yakni Rumah Sakit Mas Sejahtera Belopa dan Pustu. Jadi, masyarakat sekitarnya tidak perlu khawatir jika tiba-tiba memerlukan bantuan medis secara mendadak. Ada 2 masjid sebagai pusat peribadatan bagi umat Islam. Sarana perdagangan dan jasa di Kelurahan Tampumiarada tergolong lengkap dan cukup tersebar, sehingga dengan begitu masyarakat mudah dalam mencari kebutuhannya. Prasarana di Kelurahan Tampumiarada. Yang pertama, jaringan jalan. Di sana memiliki 2 jenis jalan, yaitu jalan beton dan jalan aspal. Dengan kondisi jalan yang baik dan berfungsi sangat baik untuk masyarakat di sana. Yang kedua, jaringan komunikasi dan informasi, seperti jaringan telepon dan jaringan internet, yang memiliki kondisi yang baik, yang berfungsi untuk mempermudah mendapatkan informasi untuk masyarakat di sana. Yang ketiga, jaringan air bersih, seperti jaringan mata air dan sumur pompa. Dengan kondisi yang baik, dari sanalah warga di sana memenuhi kebutuhan air bersih. Yang keempat, jaringan energi dan penerangan, seperti jaringan listrik PLN dengan kondisi yang baik dan sangat berguna untuk penerangan masyarakat di sana. Yang kelima adalah jaringan drainase, seperti selokan yang dengan kondisi yang baik dan berfungsi untuk mengalirkan air yang sudah tak terpakai oleh masyarakat di sana. Yang terakhir adalah jaringan persampahan, seperti bak sampah dengan kondisi yang baik dan berfungsi untuk tempat pembuangan sampah oleh masyarakat di sana. Langsung saja Ibu, pertanyaan pertama yaitu bagaimana sejarah terbentuknya Kelurahan Tampumiarada? Oke, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Yesi Sudirman SPP, Kelurahan Tampumiarada. Kelurahan Tampumiarada itu berdiri setelah pemekaran Kecamatan Belopa pada tahun 2005. Sebelumnya Kelurahan Tampumiarada itu masuk ke dalam Kelurahan Balo-Balo, tapi sekarang sudah terpisah masing-masing. Ada Kelurahan Balo-Balo, ada Kelurahan Tampumiarada. Ya, terima kasih Bu. Saya akan mengambil alih pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana kondisi fisik wilayah di Kelurahan Tampumiarada. Aspek fisik dasar. Topografi kemiringan lerengnya yaitu 0 sampai 8%, 15 sampai 25%, dan ketinggian 300 sampai 1000. Geologi Kelurahan Tampumiarada memiliki batuan api gunung, endapan, aluvium, dan pantai. Jenis tanahnya yaitu vertisol atau grumusol. Klimatologi, curah hujannya yaitu 151 sampai 200 mm. Baik Bu, saya akan mengambil pertanyaan yang ketiga. Bagaimana kondisi dan sosial budaya dengan di Tampumiarada itu saya kira masih sangat ini ya, kayak apa? Masih apa namanya? Kurang konsisten. Masih ini, kalau masalah sosial budayanya masyarakat itu masih mementingkan, kekeluargaannya masih kuat. Apa saja aktivitas ekonomi masyarakat Tampumiarada Ibu?
Kalau masyarakat Tampumia Rada itu rata-rata wira swasta, terus sebagian pegawai negeri, terus petani pekebun. Lanjut. Bagaimana kondisi sarana di Kelurahan Tampumia Rada? Kalau di Tampumia Rada itu sarananya baik, banyak perbaruan belakangan ini karena adanya dana dari kelurahan, jadi kita bisa memanfaatkan itu untuk memperbaiki prasarana di Kelurahan Tampumia Rada. Lanjut. Ibu, pertanyaan selanjutnya, apa harapan Ibu dari Kelurahan Tampumia Rada ke depannya? Harapan untuk masyarakat Kelurahan Tampumia Rada, semoga usaha yang mereka jalankan semakin maju. Tentu saja setelah kondisi corona. Jadi harapan saya ke depannya semoga pandemi ini cepat berlalu dan masyarakat Tampumia Rada kembali ke kegiatan masing-masing dan bisa menghasilkan seperti dulu lagi, tidak kayak sekarang. Semoga kedepannya juga masyarakat Tampumia Rada ini bisa lebih bekerja sama lagi dengan pemerintah setempat. Ibu, selanjutnya. Terima kasih atas jawabannya, Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Baik Bu, pertanyaan tadi menutup wawancara kita hari ini. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam wawancara ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.